Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini, siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Di sebuah kota kecil di Jawa, ada sebuah warung pecel lele sederhana di pinggir jalan raya yang ramai dilalui orang. Warung itu tampak biasa saja kalau dilihat sekilas. Hanya sebuah gerobak sederhana dengan cat biru pudar, meja plastik warna merah, kursi seadanya, dan lampu bohlam kuning yang menggantung rendah menyorotinya dengan cahaya temaram. Dari keyahan, tampilan warung itu tidak berbeda dengan warung pecel lele lainnya yang berjajar di sepanjang jalan. Tetapi entah mengapa, hanya warung itu yang tidak pernah sepi pengunjung. Sementara warung-warung lain sering terlihat kosong. Setiap malam, antrean pembeli begitu panjang. Orang-orang rela menunggu berjam-jam hanya untuk bisa duduk dan menyantap pecel lele dari warung itu. Bahkan, mobil-mobil dan motor yang lewat rela berhenti sekadar untuk mampir. Tidak jarang, pelanggan dari luar kota pun datang, meski harus menempuh perjalanan jauh. Semua merasa ada sesuatu yang berbeda dari warung itu. Orang-orang selalu berkata bahwa rasa sambalnya luar biasa nikmat, ikannya gurih, dan bumbunya tidak ada duanya. Namun, ada hal yang lebih membuat heran. Stok lelenya tidak pernah habis. Malam sudah larut, bahkan menjelang dini hari, warung lain sudah gulung tikar. Tetapi warung itu tetap menyalakan lampu dan terus melayani pembeli. Ada seorang sopir truk bernama Sarman yang pernah bercerita, "Aku mampir jam loro bengi. Mas Worenci isi buka, isi rame, malah tambah rame. Wong-wong antri kaya ngenteni beras murah." Cerita itu membuat banyak orang geling-geling kepila. Bagaimana mungkin warung kaki lima yang sederhana bisa seramai itu, bahkan sampai subuh? Semakin lama, warga sekitar mulai merasa ada yang aneh. Tidak hanya soal ramainya pembeli, tapi juga tentang pemilik warung. Seorang pria paruhbaya yang dipanggil orang-orang sebagai Pak Darto. Pak Darto dikenal ramah. Ia selalu menyapa pelanggannya dengan senyum lebar. "Monggo, monggo, dipun lunggu. Lele goreng sak jiwone, sambal jebluk." Ucapannya selalu hangat, membuat pembeli merasa nyaman. Tetapi di balik keramahan itu, ada hal yang membuat orang merasa gelisah. Ia jarang terlihat berbelanja di pasar. Tidak pernah terlihat membeli stok ikan dalam jumlah banyak. Tetapi warungnya selalu penuh dengan lele segar. Konon, dulu sebelum warungnya seramai itu, Pak Darto hanya pedagang biasa yang sering merugi. Warungnya sepi, bahkan hampir bangkrut. Beberapa tetangga tahu betul bagaimana ia pernah mengeluh. "Duh Gusti, nenek koyo ngene terus. Aku ora iso nguripi anak bojo." Tapi entah bagaimana, dalam waktu singkat, warungnya tiba-tiba berubah. Dari sepi menjadi luar biasa ramai. Darit yang hampir tutup, berubah menjadi warung paling dicari orang. Bisikan-bisikan aneh mulai terdengar di kalangan warga. Ada yang berkata warung itu memakai penglaris. Ada yang berbisik pelan, "Hati-hati, nenek mangan neng kono, rasane enak tenan, ning ojo-ojo kui, dudu panganan biasa." Sebagian orang menuduh, mungkin saja Pak Darto sudah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib. Kecurigaan semakin kuat karena ada hal-hal kecil yang ganjil. Misalnya, setiap malam, ada aroma amis yang aneh keluar dari arah belakang warung. Bukan aroma ikan segar biasa, melainkan bau anyir bercampur kemenyan. Kadang terdengar pula suara seperti cipratan air. Padahal tidak ada kolam atau sumur di dekat situ. Seorang ibu penjual sayur di sekitar lokasi warung pernah berkata kepada temannya, "Kowe ngerti tuh mbak, nang kono, saban tengah wengi, aku kerep krungu wong nangis lirih. Koyo wong jaluk tulung. Ning nenek tak goleki sumber suarane, ilang. Aku nganti merinding." Cerita itu membuat banyak orang semakin yakin warung itu memang menyimpan sesuatu. Tetapi anehnya, meski gosip-gosip itu beredar,
warung tersebut tetap tidak pernah sepi. Orang-orang seolah lupa rasa takut begitu mencium aroma lele goreng dan sambal yang harum. Perut mereka mengalahkan rasa curiga. Mereka tetap makan, tetap antri, dan tetap kembali lagi. Pernah ada seorang pemuda bernama Andi yang merasa penasaran. Ia adalah anak rantau yang kos di dekat situ. Suatu malam, ia mencoba makan di warung Pak Darto. Dari awal ia sudah merasa ada yang janggal. Begitu duduk, ia merasakan hawa panas seperti ada api kecil di bawah meja. Padahal jelas-jelas hanya tanah biasa di bawahnya. Ketika ia menerima sepiring nasi, lele goreng, dan sambal, ia merasa ada aroma menyengat bercampur dengan wangi daun kemangi Ea Sempot ragu. Tapi karena lapar ia tetap makan. Rasanya memang luar biasa enak. Sambalnya pedas, gurih, dan berbeda dengan sambal pecel lele manapun yang pernah ia coba. Tetapi setelah makan, malam itu ia bermimpi buruk. Ia melihat wajah orang-orang yang sedang duduk di warung. Wajah mereka berubah menjadi pucat, mata kosong, dan mulut penuh darah. Andi terbangun dengan keringat dingin. Esoknya, ia mencoba menceritakan mimpinya kepada tetangga kos. Namun tetangga hanya berkata, "Wis biasa kui, le, wong sing mangan nang kono, asring ngimpi elek." Nanging nenek kawek dewe penasaran, "Yo kudu wani mbok goleki jawabe." Cerita-cerita seperti ini semakin menumpuk. Ada yang bilang, pembeli yang sering datang ke warung itu kadang tiba-tiba sakit tanpa sebab. Ada yang sering kesurupan, bahkan ada yang hilang setelah malam terakhir terlihat makan di sana. Namun anehnya, berita itu hanya beredar di kalangan warga sekitar. Orang luar tetap berbondong-bondong datang, seakan tidak terpengaruh gosip sama sekali. Semakin lama, suasana di sekitar warung jadi terasa mencekam. Bahkan mereka yang tidak pernah makan di sana tetap merasa merinding kalau melewati warung itu malam-malam. Dari jauh, lampu bohlam kuningnya tampak berayun-ayun seperti diterpa angin. Padahal angin malam kadang tidak ada. Asap dari penggorengan mengepul, tapi ada saat di mana asap itu membentuk bayangan aneh, seperti wajah manusia yang menjerit. Pak Darto sendiri seakan tidak peduli dengan semua bisikan itu. Ia tetap berdiri di depan penggorengan membolik ikon-ikon dengan cekatan, menyapa pembeli dengan senyum ramah, dan sesekali melantunkan tembang lirih berbahasa Jawa yang entah maknanya apa. Suaranya rendah dan serak, seperti doa atau mantra. "Seliramu tak jaluk, dadi tumbal, dadi berkah." Andi yang mendengarnya kebetulan lewat, langsung merinding sekujur tubuh. Beberapa orang pernah mencoba menegur, menanyakan dari mana semua ikan lele itu berasal. Tapi Pak Darto hanya menjawab, "Dengan senyum, wasono rejekin, du, lei, ora." Usah dipikir. Jawaban itu bukannya menenangkan, justru membuat orang semakin curiga. Yang lebih aneh lagi, warung itu tidak pernah benar-benar tutup. Meskipun pagi hari terlihat sepi, selalu ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Ada suara sendok beradu dengan piring, suara air diguyur ke lantai, bahkan ada suara orang berkokap-kekap. Meskipun dari luar warung terlihat kosong, warga sekitar hanya bisa saling berpandangan setiap kali membicarakan warung itu. Ada rasa takut, ada rasa penasaran, tapi juga ada rasa enggan untuk ikut campur. Sampai akhirnya, cerita warung pecel lele yang tidak pernah sepi itu menyebar lebih jauh, menjadi misteri yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebenarnya, apa yang disembunyikan Pak Darto di balik warungnya? Pemilik warung itu memang seorang pria parubaya yang dipanggil semua orang dengan sebutan Pak Darto. Tubuhnya agak gemuk, kulitnya legam karena sering terkena asap penggorengan. Rambutnya tipis dan selalu ditutup dengan peci hitam yang sudah lusuh dari wahannya. Sekilas ia tampak seperti pedagang biasa pada umumnya. Orang sederhana yang hanya berjuang untuk menghidupi keluarga. Senyumnya ramah, suaranya pelan, dan ia sering menunduk sopan setiap kali berbicara dengan pelanggan. Namun, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang tidak semua orang berani menatap terlalu lama. Seolah-olah di balik keramahannya ada sesuatu yang tersembunyi. Setiap malam, dari jam 7 hingga larut, bahkan sampai menjelang subuh, Pak Darto berdiri di depan penggorengan tanpa pernah terlihat lelah. Tangannya cekatan memegang kapit besi,
Membalik ikan lele dalam minyak panas, si Oliola gerakannya sudah otomatis. Ia hampir tidak pernah duduk, tidak pernah terlihat menguap atau mengeluh capek. Bahkan saat pelanggan sudah puluhan jumlahnya, ia tetap bisa melayani dengan senyum dan nada bicara yang sama. Orang-orang sering heran, wong tuwe kok ora kesel-kesel yo, ra ngantuk, ra kesel, ra koyo wong biasa nih. Yang paling membuat banyak orang curiga adalah soal stok ikan lelenya. Warung-warung lain di sepanjang jalan itu, kalau malam sudah terlalu larut, biasanya kehabisan stok. Pedagang biasanya membeli lele dari pasar atau kolam budidaya, jumlahnya terbatas. Tetapi warung Pak Darto, entah bagaimana caranya, selalu bisa melayani puluhan bahkan ratusan pelanggan tanpa pernah kehabisan. Bahkan ketika ada acara besar di sekitar kota kecil itu, warung lain gulung tikar karena tidak sanggup memenuhi permintaan. Sementara warung Pak Darto tetap tenang seperti tidak ada masalah sama sekali. Beberapa orang pernah mencoba menanyakan dari mana sebenarnya semua lele itu berasal. Seorang pelanggan tetap yang sering mampir, seorang kuli bangunan bernama Paijo, pernah bertanya secara langsung, "Pak Darto, niki nenek lele?" "Nyih, emboten neit entek, biasane nenek aku tuku nang pasar, paling mong iso untuk sak karung, menawa Angel, yo entek niki kok iso ake terus, piye tu rahasiane?" Pak Darto hanya tersenyum kecil, mengusap keringat di dahinya, lalu menjawab dengan nada pelan, "Wes lah, rejeki kui ora usah dihitung-hitung. Sing penting iso kanggo mangan, kanggo nguripi anak bojo. Nek kepengin ngerti, yo ngelakoni sabar karo tirakat. Gusti sing maringi dalan." Jawaban itu terdengar wajar, penuh kesederhanaan, tapi ada rasa janggal di dalamnya. Seolah ia menutupi sesuatu. Banyak pelanggan hanya menganggapnya pintar berjualan. Tetapi warga sekitar, mereka yang setiap hari melihat dengan mata kepala sendiri, tahu ada yang tidak beres. Sebab beberapa kali ada orang yang mengaku melihat Pak Darto pergi ke belakang warung membawa baskom besar berisi lele hidup, padahal tidak ada yang pernah melihat ia membeli ikan di pasar. Bahkan ada seorang anak kecil yang pernah bersumpah melihat Pak Darto berjalan ke arah kebun kosong di belakang warung pada dini hari. Dan saat kembali, baskom itu penuh dengan lele yang menggeliat, seakan baru saja ditangkap. Cerita itu menimbulkan gosip. Ada yang bilang Pak Darto punya kolam rahasia di dalam tanah. Ada yang bilang ia memelihara lele gaib. Bahkan ada yang meyakini ia mendapatkannya dari hasil perjanjian dengan makhluk halus. Nek pancen bener saka gaib, Jo pante sanora, entek-entek. Begitu komentar salah satu tukang ojek yang sering mangkal di dekat situ. Sikap Pak Darto sendiri membuat banyak orang makin bingung. Ia ramah, ia sopan, ya, tetapi ada saat-saat tertentu, terutama ketika tidak ada pelanggan, wajahnya berubah menjadi muram dan dingin. Pernah seorang pembeli yang datang terlalu malam melihat Pak Darto duduk sendirian, menatap kosong ke arah penggorengan yang masih menyala sambil berbisik lirih dalam bahasa Jawa, "Sing sabar, aku wis nyukupi jatahmu. Ojo nganti njaluk maneh wengi iki." Suara itu begitu pelan, tapi cukup untuk membuat pembeli itu merinding sekujur tubuh. Ada pula kejadian aneh yang membuat orang makin yakin ada rahasia kelam di balik warung itu. Seorang pedagang gorengan yang lapaknya tidak jauh dari warung Pak Darto pernah mengaku melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu, sekitar jam 1 dini hari, ia melihat ada bayangan besar berwujud seperti ikan raksasa melintas di belakang warung. Bayangan itu muncul begitu cepat, seperti sedang bergerak di dalam air. Padahal di belakang warung itu tidak ada kolam besar. Sang pedagang gorengan hanya bisa terdiam, tangannya gemetar, sambil berucap dalam hati, "Astagfirullah." Kejadian-kejadian seperti itu sering berulang. Tetapi anehnya, tidak pernah ada orang yang benar-benar berani menanyakan secara serius kepada Pak Darto. Semua seperti takut, atau mungkin enggan untuk tahu kebenaran yang sebenarnya. Ada rasa tabu, ada rasa ngeri yang menahan mulut mereka untuk bertanya lebih jauh. Mereka hanya bisa bergumam, "Wis, ojo kepo. Sing penting uripmu aman. Nek takon-takon, malah kena cilaka." Meskipun begitu, gosip tetap beredar bahwa lele-lele itu sebenarnya bukan ikan biasa. Ada yang percaya bahwa lele itu berasal dari tumbal, dari nyawa manusia yang dikorbankan lewat ritual tertentu. Ada yang bahkan mengatakan
Setiap lele yang digoreng dan dimakan pelanggan sebenarnya adalah jelmaan dari Roro yang dikurung oleh perjanjian gelap Pak Darto. Itulah kenapa, meski rasanya enak luar biasa, orang yang makan di sana sering mengalami mimpi buruk, sakit aneh, bahkan hilang tanpa jejak. Namun keanehan itu justru membuat warung semakin ramai. Orang luar yang tidak tahu cerita hanya mendengar bahwa warung Pak Darto punya sambal yang luar biasa pedas dan gurih. Ikannya renyah dan suasananya ramai. Mereka datang tanpa rasa takut, makan dengan lahap, bahkan merekomendasikan ke teman-teman mereka. Sementara warga sekitar hanya bisa menggeleng-geleng menyaksikan ironi itu. Salah seorang pemuda bernama Andi yang sudah curiga sejak lama, suatu malam sengaja mengamati Pak Darto dari kejauhan. Ia duduk di bangku kosong sambil pura-pura memengken ponsel. Dari sudut matanya, ia melihat bagaimana Pak Darto mengambil seekor lele dari baskom, menatapnya lama-lama, lalu berbisik lirih. Ojon disiki wektu, mangan disek, menko giliranmu, teka. Dan anehnya, lele itu menggeliat lebih kuat, seolah mengerti apa yang dikatakan. Andi langsung merinding, bulu kuduknya berdiri, dan ia buru-buru berpura-pura tidak melihat apa-apa. Malam itu, ketika warung hampir sepi, Andi masih tetap duduk, pura-pura menunggu temannya. Ia ingin tahu apa yang dilakukan Pak Darto setelah pelanggan pergi. Saat jam hampir menunjuk pukul 2 dini hari, lampu warung mulai diredupkan. Pak Darto terlihat membawa baskom besar ke belakang, langkahnya pelan, tapi matanya lurus seperti orang yang sedang dalam keadaan trans. Dari belakang warung terdengar suara cipratan air, suara gemericik, dan bau amis yang semakin menusuk. Andi mencoba mendekat. Namun tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara berat. Dalam bahasa Jawa, sopo sing ngintip, metu kene. Andi langsung panik. Ia menoleh ke kanan kiri, tapi tidak ada siapapun. Suara itu bukan suara Pak Darto, melainkan suara lain yang berat dan dalam, seperti keluar dari perut bumi. Dengan gemetar, Andi segera pergi, meninggalkan warung itu. Tetapi sejak malam itu, ia tidak pernah bisa melupakan tatapan lele yang digoreng Pak Darto. Tatapan kosong, tapi seperti hidup, warung itu terus berjalan seperti biasa, tetap ramai, tetap laris, dan tetap penuh dengan misteri. Sip, warga hanya bisa saling berbisik, menyimpan rasa takut sekaligus penasaran yang tidak pernah terjawab. Dari mana sebenarnya semua lele itu berasal? Dan apa yang sebenarnya disembunyikan Pak Darto di balik senyum ramahnya? Di sebuah malam yang dingin, saat lampu jalan redup dan suara jangkrik bersahutan, seorang tetua kampung bernama Mbah Wiryo pernah duduk di pos ronda bersama beberapa pemuda. Malam itu, obrolan mereka awalnya hanya tentang ronda biasa, tentang siapa yang jaga besok, tentang maling ayam yang katanya berkeliaran. Tapi tanpa diduga, Mbah Wiryo tiba-tiba membuka topik yang membuat suasana menjadi hening. Suaranya serak, pelan, tapi penuh penekanan. Warung iku, dudu meng warung biasa nak. Ana perjanjian gaib nang emburin. Pemuda yang mendengar langsung diam. Mereka saling pandang, menunggu kelanjutan cerita. Salah satunya memberanikan diri bertanya, "Mbah, maksudnya piye? Kan warung Pak Darto mong jualan pecel lele. Kok aiso ana perjanjian gaib?" Mbah Wiryo menunduk, menatap tanah, lalu menghela napas panjang. "Kowe kabeh durung ngerti serito sing saktenane. Dulu, sadurung ngeworen serame kaya saiki, Pak Darto kuwi wong sengsara. Dagangane ora tau laku, asring rugi, malah meh tutup. Nanging wong kuwi amarga kepepet lan ora iso sabar, milih dalan sing ora bener." Cerita itu membuat beberapa pemuda menelan ludah. Angin malam yang tadinya sepoi-sepoi, tiba-tiba terasa dingin menusuk. Menurut Mbah Wiryo, bertahun-tahun lalu, sebelum warung itu seramai sekarang, Pak Darto hanya pedagang kecil dengan gerobak seadanya. Dagangannya tidak laku, meskipun ia sudah berusaha menurunkan harga, mengganti resep, bahkan pindah tempat. Hari demi hari ia pulang dengan wajah letih, membawa ikan yang tidak terjual. Istrinya sering mengeluh, "Darto, nganti kapan koyo ngene? Bocah-bocah butuh mangan. Utangmu neng warung wis numpuk." Pak Darto hanya bisa menunduk. Dalam hati, ia putus asa. Ia sering duduk sendirian di belakang rumah, menatap kosong sambil berbisik,
Gusti, aku kudu piye? Yen terus koyo ngene. Keluargaku, Aiso Kluen. Dalam keputusasaan itu, datanglah seorang lelaki misterius yang katanya sering berkeliaran di pasar malam. Lelaki itu dikenal dengan sebutan Mbah Seno, seorang dukun yang katanya bisa membuka jalan pesugihan. Orang-orang tahu dia berbahaya, tapi banyak yang dayam-dayam mendatanginya. Suatu malam, saat semua orang tidur, Pak Darto pergi diam-diam menemui Mbah Seno. Konon, ia membawa sesajen berupa ayam hitam, kopi pahit, dan kemenyan. Saat bertemu Mbah Seno menatapnya tajam, lalu berkata, "Ciao Panjen Suji. Darto, pengin dagangan mularis, ora entek-entek pembeli?" Pak Darto mengangguk tanpa pikir panjang. Ia tidak lagi peduli bagaimana caranya. Yang penting ia bisa keluar dari kesulitan. Mbah Seno tersenyum sinis. "Ana jalane, nanging kowe kuduani. Iki dudu dalan sing iso bali gampang. Yen wis mlebu, kowe kudu gelem ngetoke tumbal. Saben wulan, siji nyawa kudu ilang. Yen ora, kabeh sing wis kowe entuk bakal ambruk. Warungmu ambruk, uripmu ambruk, keluargamu bakal kelangan kabeh." Saat itu, Pak Darto sempat gemetar. "Mbah, tumbal nyawa, maksudnya piye?" Mbah Seno hanya tertawa lirih. "Wong-wong bakal teka diu. Ora yusa kau sing milih, sing penting, kowe kudu nyediani panggonan, kanggo roro, kui mangan. Yen wis tekan waktune, ana siji nyawa sing dijupuk, kui tumbal kanggo penglaris daganganmu." Mbah Wiryo berhenti sebentar. Matanya menerawang jauh ke arah jalanan yang sepi. Pemuda-pemuda yang mendengarnya semakin merapat. Ada yang bahkan mulai menggigil meski malam itu tidak terlalu dingin. Mulai dinaiku. Lanjut Mbah Wiryo dengan suara bergetar. Urip Pak Darto langsung berubah. Warinch mendadak rame. Ora tau sepi. Leleni ora net entek. Wong-wong ngantri. Nganti dawa. Ning, saben wektu, ana wae wong sing hilang tanpa kabar. Kowe kabeh ngerti tu. Saben ono berita wong ilang, yo pas-pasan karo ramene Warinch Darto. Salah, satu pemuda spontan nyeletuk. "Mbah, berarti bener nenek ana tumbal. Wong sing ilang kuwi, tumbal kanggo pesugihan Mbah Wiryo menatapnya tajam, lalu mengangguk pelan. "Iyo nak, kuwi sing dadi syarat. Saban bulan kudu ana siji nyawa sing ilang. Ora peduli sopo, wong kuwi aiso dadi tumbal. Mulane, wong-wong kene pada wedi. Ning ora ana ting wani ngomong blak-blakan. Amarga kabeh pada wedi nek kena bala." Serith itu membuat suasana pos ronda semakin mencekam. Angin yang bertiup membuat dedaunan bergesekan, terdengar seperti bisikan-bisikan samar. Beberapa pemuda menelan ludah, sebagian lainnya dia membisu. Salah seorang dari mereka akhirnya berani bertanya, "Mbah, nenek pancen bener? Ngopo ora dilaporno polisi we?" Mbah Wiryo menggeleng pelan. "Polisi ora bakal percaya, Wang Bakti. Fisike ora ana. Wong-wong sing ilang kaya ngecul tanpa tilas. Ra ono mayat, ra ono sing ana mong serita-serita lan bisikan. Nanging nenek kowe ngerti, akeh wong sing wis ngalami mimpi, elek sakuwi samangan nang kono. Ana sing krungu jeritane wong, ana sing ngrasake dicekel tangane makhluk sing ora katon. Kuwi kabeh tanda." Malam itu, semua pemuda pulang dengan hati. Tidak, mereka berusaha tidur. Tapi bayangan kata-kata Mbah Wiryo terus terngiang. Kata-kata siji nyawa kudu ilang seperti mantra yang mengunci pikiran mereka. Keesokan harinya, beberapa pemuda sengaja memperhatikan warung Pak Darto. Mereka duduk agak jauh, berpura-pura ngobrol, tapi mata mereka fokus mengamati. Dan benar saja, warung itu penuh dengan pembeli. Tawa, obrolan, dan suara sendok garpu beradu terdengar riuh. Tetapi sesekali, ada hal-hal yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Ada seorang pembeli yang wajahnya pucat tiba-tiba pingsan di kursi, lalu dibawa pergi teman-temannya. Ada pula yang ketika makan, tiba-tiba muntah darah sedikit. Tapi anehnya tetap melanjutkan makan seperti orang yang tidak sadar. Malam berikutnya, salah seorang pemuda bernama Arif bermimpi. Ia melihat dirinya duduk di warung Pak Darto, tapi semua pembeli di sekitarnya tidak punya wajah. Mereka makan dengan lahap. Suara kunyahan terdengar jelas, tapi mulut mereka penuh darah. Di ujung warung, Pak Darto berdiri sambil menatapnya. Senyum lebar, matanya merah menyala. "Wis wayahe tumbale," katanya dalam mimpi itu. Arif terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya.
Ia menceritakan mimpinya kepada teman-teman ronda, dan semua semakin yakin bahwa apa yang diceritakan Mbah Wiryo malam itu bukan sekadar dongeng, itu kenyataan. Sementara itu, warung tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang jahat sedang berlangsung di sana. Tetapi bagi mereka yang tahu, setiap kali lampu kuning warung itu menyala di malam hari, rasanya seperti ada panggilan gaib yang mengundang orang-orang untuk datang, makan, lalu tanpa sadar masuk ke dalam lingkaran kegelapan yang diciptakan oleh perjanjian pesugihan. Bisikan tua itu, meski hanya berupa cerita dari mulut ke mulut, sudah cukup membuat orang-orang kampung sadar warung itu bukan tempat biasa, dan Pak Darto bukan pedagang biasa. Ia adalah orang yang sudah menyerahkan dirinya pada jalan yang kelam, dengan konsekuensi yang mengerikan, namun yang lebih menakutkan lagi. Bisikan itu juga membawa pertanyaan yang tak berani dijawab siapapun. Siapa tumbal berikutnya? Malam itu udara terasa pengap, seperti ada beban yang menekan dari langit. Lampu-lampu jalan di sekitar warung Pak Darto masih menyala redup. Sebagian sudah mati. Sisa suara kendaraan yang lewat sesekali saja terdengar. Sisanya hanya kesunyian yang menegangkan. Andi, seorang pemuda kampung, sengaja memutuskan untuk bertahan lebih lama di warung itu. Sejak mendengar bisikan tua dari Mbah Wiryo, ia tak bisa tenang. Bayangan tentang warung ini bukan sekadar tempat jualan makanan, melainkan ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan di baliknya, terus menghantui kepalanya. Malam itu, dengan nekat, Andi duduk sendirian di kursi paling pojok, pura-pura memainkan ponsel, sambil menyeruput es teh yang tinggal separuh. Warung sudah mulai sepi, pembeli terakhir baru saja pulang. Tinggal Andi yang masih bertahan, sementara Pak Darto sibuk membereskan piring dan gelas di meja. Senyum ramah itu tetap menempel di wajahnya, meskipun matanya terlihat sedikit sayu. "Loh Dik, kok durung mulih? Wis bengi iki," kata Pak Darto sambil tertawa kecil. Andi berusaha santai. "Iyo Pak, nunggu kancaku sing janjian, katanya mau mampir." "Ya saya tunggu sekalian." Pak Darto mengangguk tanpa curiga. Setelah beberapa menit, ia mulai merapikan dagangan ke dalam warung. Jam terus berjalan, mendekati pukul 2 dini hari. Andi masih tetap duduk, pura-pura sibuk mengetik di ponsel, padahal hatinya berdebar keras. Sampai akhirnya ia melihat sesuatu yang aneh. Pak Darto membawa baskom besar warnanya biru, namun basah oleh sesuatu yang tampak gelap dan lengket. Langkahnya pelan, namun pasti, menuju ke bagian belakang warung. Andi yang dari tadi memasang niat untuk mengintai, langsung berdiri perlahan, memastikan kursi tidak berderit. Ia menahan napas, mengikuti dari kejauhan, mencari celah untuk mengintip di belakang warung. Ternyata ada sebuah halaman kecil yang ditutupi oleh pagar bambu. Di tengahnya terdapat kolam kecil, mungkin berdiameter hanya 2 meter, tetapi air di dalamnya hitam pekat, berbau amis bercampur busuk. Seakan kolam itu bukan kolam biasa. Andi menutup mulutnya dengan tangan agar tidak teriak ketika melihat apa yang dilakukan Pak Darto. Dari baskom biru itu bukan ikan atau makanan yang dilempar, melainkan potongan kain yang berlumuran darah segar. Potongan itu jatuh ke dalam kolam, menciptakan cipratan kecil. Anehnya, air hitam itu langsung bergolak, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Gelembung-gelembung besar muncul ke permukaan, diikuti bau anyir yang menusuk hidung. Andi hampir muntah, namun ia tetap menahan diri. Ia berjongkok, matanya tak berkedip melihat pemandangan itu. Pak Darto berdiri diam di depan kolam, mulutnya komat kamit, melafalkan sesuatu yang terdengar seperti mantra. Suaranya lirih, namun jelas penuh wibawa. "Sak derma, sak janji, wis. Dak lebokake, njaluk pangestu. Aja nganti dagangan sepi. Nyawa wis dok setor, sing keloro bakal nyusul." Andi tertegan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Nyawa wis dok setor, pikirnya. Benar, cerita Mbah Wiryo bukan dongeng. Dapat pesugihan nyata yang dilakukan Pak Darto. Tiba-tiba, dari dalam kolam, muncul suara seperti geraman, samar, seperti napas berat dari sesuatu yang besar. Air berputar membentuk pusaran kecil, lalu terdengar suara plong, seolah sesuatu menyambar potongan kain itu ke dasar. Andi menutup mata sesaat, tubuhnya gemetar. Saat ia membuka mata,
Ia melihat dengan jelas, sekilas, seperti ada tangan berwarna hitam berlendir muncul dari kolam, menarik potongan kain berdarah itu masuk ke dalam. Jari-jarinya panjang, kukunya tajam, dan gerakannya cepat sekali. Pak Darto tidak menunjukkan ketakutan sama. Justru ia tersenyum, mengangguk, lalu berbalik masuk ke dalam warung. Ia seperti sedang menyelesaikan kewajiban yang biasa dilakukan. Andi masih berjongkok. Jantungnya berdegup sangat keras. Ia menunggu sampai Pak Darto benar-benar masuk sebelum berlari kecil keluar dari area belakang. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Nafasnya terengah-engah, tapi ia harus tetap tenang agar tidak ketahuan. Malam itu, Andi pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Apa sebenarnya isi kolam itu? Apa makhluk yang tinggal di dalamnya? Dan dari mana datangnya potongan kain penuh darah itu? Keesokan paginya, Andi tidak bisa menahan diri untuk menceritakan pengalamannya kepada dua temannya, Arif dan Bima. Mereka bertiga berkumpul di rumah kosong bekas gudang padi yang sering jadi tempat nongkrong. Saat Andi menjelaskan detail demi detail, wajah kedua temannya berubah pucat. Arif menepuk dahinya. Aku wes krungu bisikan Mbah Wiryo soal tumbal. Tapi nenek sampai ono kolam sing izin makhluk kaya ngono astikfirullah. Bima mencoba menyangkal, meski suaranya gemetar. Apa jangan-jangan sampean salah lihat? Bisa aja cuman bayangan atau hayalan karena ketakutan. Andi menggeleng keras. Ora Bim, aku ngerti bedane bayangan karo sing nyata. Aku weruh dewe tangan item kui metu saka banyu, narik kain berdarah kui mlebu. Aku krungu suarane koyo wong ngegram, bau amis, bau bangkai, kabeh kelingan jelas. Iki beneran, aku ra ngapusi. Arif menghela napas panjang. Nek pancen bener, berarti korban tumbale sing ilang-ilang kui wis dicekel makhluk nang kolam kui. Lele sing des neng warung bisa we dudu lele biasa. Aku malah mikir, apa jangan-jangan ana hubungane karo daging korban? Ketiganya saling berpandangan. Tubuh mereka bergetar membayangkan kemungkinan itu. Malam berikutnya, rasa penasaran mereka semakin membara. Arif yang biasanya penakut pun akhirnya sepakat untuk ikut mengintai. Mereka bertiga berencana datang diam-diam, bersembunyi di dekat warung, mengintip apa yang dilakukan Pak Darto ketika tengah malam tiba. Tepat pukul 1, mereka sudah berada di sekitar warung. Mereka bersembunyi di balik semak, menunggu dengan sabar, meski nyamuk menggigit tanpa ampun. Warung sudah sepi. Hanya lampu kuning redup yang menyala, menciptakan bayangan aneh di dinding bambu. Tidak lama kemudian, mereka melihat Pak Darto keluar, lagi dengan baskom biru di tangannya. Sama seperti malam sebelumnya. Kali ini, mereka bertiga bisa melihat lebih jelas. Baskom itu berisi kain bercampur daging merah yang masih basah. Pak Darto berjalan ke belakang. Mereka mengikuti pelan, memastikan jarak cukup aman. Saat sampai di belakang warung, ketiganya menahan napas melihat kolam itu dari dekat. Airnya benar-benar hitam, bukan kotoran biasa, tapi seperti cairan pekat penuh rahasia. Pak Darto kembali, melemparkan isi baskom ke dalam kolam. Kali ini bukan hanya kain berdarah, tapi potongan daging mentah yang jelas bukan daging ikan. Bentuknya menyerupai potongan tangan kecil, jari-jarinya masih utuh. Arif hampir menjerit. Untung Bima segera menutup mulutnya. Mata mereka membelalak. Ngeri. Sementara tubuh gemetar hebat. Kolam itu kembali bergolak. Muncul suara gemuruh dari dalam. Lalu, dengan jelas, muncul wajah samar dari makhluk hitam berlendir itu. Sekilas terlihat mata merahnya berkilat. Giginya panjang dan runcing. Rahangnya bergerak seperti sedang mengunyah. Makhluk itu menatap ke arah mereka. Meskipun mereka yakin, ia tidak mungkin bisa melihat. Namun yang paling mengejutkan adalah suara lirih yang keluar dari kolam. Suara itu berat, seperti suara dari dasar perut bumi, namun jelas terdengar di telinga. Mereka, Tumbal, Kurang Siji, Andi, Arif, dan Bima, langsung merinding sampai tulang. Mereka lari terburit-birit dari tempat itu, meninggalkan semak, menembus jalan gelap tanpa menoleh ke belakang. Nafas mereka memburu, seolah dikejar sesuatu. Sampai di rumah, ketiganya terdiam lama. Tak ada yang berani bicara hingga akhirnya Arif membuka mulut dengan suara gemetar. Kau loro krungu tuh? Suara kui ngomong Tumbal Kurang Siji. Andi mengangguk dengan wajah pucat. Berarti tumbale sing dijanji Pak Darto durung cukup.
bakal ana korban maneh. Dememenen, suaranya lirik. Nek bener, bisa we korban berikutnya wong kene, wong sing cedak karo Worenje, bisa we kita. Sejak malam itu, ketiganya tidak pernah lagi berani makan di warung Pak Darto. Mereka selalu menghindar setiap kali temun men mereka mengajak. Namun dalam hati, mereka juga dihantui rasa bersalah. Bagaimana jika orang lain menjadi korban, sementara mereka hanya diam? Warung itu tetap berjalan normal, tetap ramai, tetap penuh tawa pembeli. Tapi bagi mereka bertiga, warung itu kini seperti pintu masuk ke neraka, dan kolam hitam di belakangnya adalah perut yang tak pernah kenyang, menunggu korban berikutnya. Beberapa hari setelah kejadian mengerikan di belakang warung, kabar orang hilang mulai ramai dibicarakan warga. Seorang remaja yang terakhir terlihat di area pasar malam mendadak lenyap tanpa jejak. Besoknya, giliran pedagang keliling yang biasa berjualan mainan di sekitar kampung juga tidak pulang. Keluarganya melapor ke kepala desa, namun pencarian tidak membuahkan hasil. Orang-orang mulai gelisah, dan bisikan-bisikan semakin sering terdengar. Jangan-jangan ada hubungannya karo pesugihan. Begitu kata orang-orang dengan suara pelan, seakan takut kalau ucapannya terdengar oleh yang tak kasat mata. Yang paling membuat Andi merinding, setiap kali ada orang hilang, warung Pak Darto bukannya sepi, justru makin ramai. Pembeli berdatangan seperti tidak ada apa-apa. Meja penuh, kursi terisi, asap gorengan lele mengepul, sambal pedas membuat orang ketagihan. Dari luar semua tampak normal, tapi bagi Andy, semua itu hanya topeng. Ia tahu ada rahasia besar yang tersembunyi. Malam itu, Andi tak bisa tidur. Rasa penasaran bercampur takut menekan dadanya. Ia sudah melihat dengan mata kepala sendiri, ada makhluk dalam kolam hitam itu. Ia juga mendengar suara aneh yang meminta tumbal. Tapi bayangan tentang potongan daging dan kain berdarah yang dilemparkan Pak Darto membuatnya ingin tahu lebih jauh. Aku kudu ngerti. Kudu, gumamnya pelan. Dengan senter kecil yang ia simpan di saku, Andi memutuskan untuk kembali mengintai. Warung itu sendirian. Teman-temannya sudah menolak untuk ikut. Bima bahkan sampai menekankan dengan nada keras, "Aku wes cukup endik. Nek kowe terus-terusan nguber iki, aku wedi kowe sing bakal dadi korban." Tapi Andi tidak peduli. Ada sesuatu dalam dirinya yang menuntut jawaban. Sekitar jam 1 lewat, Andi sudah berada di dekat warung. Malam itu langit mendung, bulan tertutup awan, sehingga suasana semakin gelap. Angin bertiup pelan, membawa bau amis samar yang membuat perutnya mual. Warung tampak kosong dari luar, tapi lampu belakang masih menyala redup. Ia berjongkok di balik semak, memastikan tidak ada orang. Setelah yakin aman, ia bergerak pelan ke arah belakang warung. Langkahnya hati-hati, napasnya ditahan. Di belakang warung itu, ia kembali melihat kolam yang pernah ia intip sebelumnya. Airnya masih hitam, pekat, seakan tidak memantulkan cahaya. Andi menyalakan senter kecilnya, menyorot ke permukaan. Awalnya ia hanya melihat air bergelombang pelan, tapi tak lama setelah itu, matanya menangkap sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Ada wajah samar-samar muncul di bawah permukaan. Wajah itu pucat, matanya terpejam, bibirnya membiru, rambut terurai pelan mengikuti arus kecil. Andi mundur setapak, jantungnya berdegup kencang. Tapi ketika ia mencoba menenangkan diri, cahaya senter menangkap lebih banyak. Ada wajah lain. 1, 2, 3. Bahkan lebih, puluhan wajah manusia membusuk, seperti tenggelam di dalam kolam itu, terapung dalam keheningan yang menyeramkan. Beberapa di antaranya terlihat jelas masih muda, mungkin seumuran dengannya. Ada yang seperti tubuh seorang ibu, masih mengenakan kebaya lusuh. Ada pula wajah seorang anak kecil, matanya melotot kosong ke arah permukaan. Andi hampir pingsan, tubuhnya gemetar hebat, senter hampir terlepas dari tangannya. Ia menutup mulut, menahan teriakan yang nyaris pecah. Air kolam bergerak pelan, seperti menyambut kehadirannya. Bau busuk menusuk hidung, bercampur dengan hawa dingin yang merayap dari dasar. Tiba-tiba, salah satu wajah di dalam air membuka mata. Tatapannya lurus ke arah Andi. Bola matanya putih, tanpa pupil, namun jelas menatap. Bibirnya perlahan bergerak, meski tidak ada suara keluar. Andi terhuyung ke belakang, hampir jatuh. Astagfirullah, Gusti. Suaranya tercekat. Air kolam mulai
bergolak. Dari permukaan muncul gelembung besar, disusul suara gemuruh pelan. Dan di tengah pusaran itu, wajah-wajah yang sebelumnya diam mulai bergerak, seakan mereka hidup kembali. Beberapa mulut terbuka, mengeluarkan suara lirih bercampur desis, seperti rintihan orang sekarat. Tulung aku digawa melebu. Le, aja mangan kene. Suara-suara itu bercampur, sama, namun jelas terdengar di telinga Andi. Ia merasa kepalanya berputar, tubuhnya lemas. Ia hampir yakin dirinya sedang bermimpi buruk, tapi bau busuk yang semakin tajam menegaskan ini nyata. Andi merayap mundur, matanya masih terpaku pada kolam itu. Namun semakin ia mundur, semakin jelas ia melihat bentuk-bentuk tubuh yang menyeramkan. Ada tangan yang mencuat ke permukaan, kurus, kulitnya terkelupas, jari-jarinya panjang, berusaha meraih udara. Ada kaki yang terputus melayang, tulangnya terlihat. Bahkan ia melihat sekelebat rambut panjang yang melilit sesuatu di dalam kolam. Ketika cahaya senter menyorot lebih jauh, Andi melihat makhluk itu lagi. Makhluk hitam berlendir dengan mata merah menyala, yang sebelumnya hanya sekilas terlihat. Kali ini, makhluk itu muncul lebih jelas. Tubuhnya besar, berlapis lendir, giginya tajam berjejer, tangannya panjang, dengan kuku-kuku runcing yang menancap. Kayak sisik, ia menatap Andi dengan mata berkilat. Lalu terdengar suara berat menggema. Tumbal, kurang siji. Suara itu membuat tanah di sekitar kolam seperti bergetar. Andi terjata, senter terlepas dari tangannya, dan jatuh ke tanah. Cahayanya menyorot miring. Dengan panik, ia merangkak mundur, berusaha menjauh. Tapi makhluk itu hanya menatap, seolah sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba dari arah warung, terdengar suara langkah kaki. Pak Darto keluar, membawa baskom biru seperti biasa. Wajahnya tenang, seolah tidak ada yang aneh. Ia berdiri di tepi kolam, melirik sekilas ke arah Andi yang berjongkok ketakutan. Senyum tipis muncul di bibirnya. Kowe ora kudune weruh iki, ndik, katanya pelan. Tapi wis kepalang, iki urusane ora sakmadya. Iki perjanjian sing kudu tak lakoni. Pak Darto lalu menuangkan isi baskom ke dalam kolam. Darah segar bercampur potongan daging jatuh ke air, dan makhluk itu langsung melahapnya dengan rakus. Wajah-wajah manusia di dalam kolam menghilang, tenggelam lagi ke dasar. Seakan kembali diam, Andi menutup wajahnya dengan tangan, tidak sanggup melihat lebih lama. Air kolam kembali tenang, namun hawa mencekam masih terasa. Pak Darto melangkah pelan ke arah Andi. Suaranya datar, namun penuh tekanan. Nek kau pinter, ojo ngomong sopo-sopo. Iki kanggo uripku, kanggo anak bojo. Wong-wong sing ilang kuwi, nasibe pancen wis kesu. Iki tumbal, ora aiso diganti. Andi gemetar, ingin lari, tapi kakinya lemas. Ia hanya bisa mengangguk, meski hatinya menjerit. Dalam kepalanya, wajah-wajah mayat itu masih terbayang jelas. Ia tahu, jika ia membuka mulut, mungkin ia yang akan jadi tumbal berikutnya. Malam itu Andi pulang dengan langkah gontai, tubuhnya gemetar, dan matanya kosong. Sejak saat itu, ia tidak pernah bisa tidur tenang. Setiap malam, ia bermimpi wajah-wajah itu muncul di hadapannya, menatap dengan mata kosong, meminta pertolongan yang tidak bisa ia berikan. Dan sejak malam itu juga, ia semakin yakin, warung pecel lele Pak Darto bukan sekadar warung. Itu adalah pintu masuk bagi sesuatu yang kelaparan, sesuatu yang haus akan nyawa manusia. Menurut bisikan orang pintar di kampung, pesugihan yang dijalani Pak Darto bukanlah jenis pesugihan sembarangan. Ada syarat yang harus dipenuhi setiap bulannya. Satu tumbal manusia hidup, tidak boleh telat, tidak boleh diganti dengan hewan atau barang apapun. Nyawa manusia itulah yang menjadi bahan bakar utama dari perjanjian gaib itu. Semakin segar tumbalnya, semakin kuat pula pesugihan yang dijalankan. Dan dari situlah, konon, muncul lele-lele yang tak pernah habis, sambal yang selalu terasa segar, serta dagangan yang tidak pernah sepi. Awalnya banyak warga yang hanya menganggap itu gosip. Mereka tetap datang, tetap makan di warung, dan tetap menikmati rasa gurih pedas yang bikin ketagihan. Tapi setelah kejadian orang hilang yang semakin sering, terutama para pendatang atau orang yang tidak terlalu dikenal di kampung, bisikan itu pelan-pelan menjadi kebenaran yang menakutkan. Anehnya,
Orang-orang luar kota yang lewat seakan tidak pernah curiga. Mereka tetap singgah, tetap makan, tetap antre meski larut malam. Bahkan ada yang rela datang jauh-jauh hanya untuk mencicipi pecel lele itu. Orang-orang kampung mulai bertanya-tanya, apakah para pembeli itu juga bagian dari pesugihan? Atau memang mereka sedang digiring oleh sesuatu yang tidak kasat mata untuk datang ke sana? Andi semakin gelisah. Ia tidak bisa menghapus bayangan wajah-wajah mayat yang dilihatnya di kolam itu. Setiap malam, suara lirih mereka masih terdengar di telinga. Tulung, tulung aku. Seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Dalam kepalanya, ia merasa berdosa karena tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ia juga tahu, jika ia berani membuka mulut, nyawanya mungkin akan jadi gantinya. Malam itu, Andi memberanikan diri menemui Mbah Wiryo lagi. Tetua kampung yang pertama kali membisikkan rahasia tentang Pak Darto. Mereka duduk di serambi rumah bambu, ditemani lampu minyak yang berkelip. Mbah Wiryo menatap Andi lama, seolah tahu isi hati cucu kampung itu. Kau wes werudu. Suara Mbah Wiryo berat. Warenj Darto kui dudu warung biasa. Lele-lele kui dudu lele sawah, nanging jelmaan saka tumbal sing wis dicekel gaib. Wong sing manggen, sakjane yo melu manggan daging wong sing wis dikorbanke. Nanging rasane tetep lezat. Mula wong-wong ora sadar. Andi tercekat. Tubuhnya merinding, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menunduk, suaranya lirih. Nek ngono, kabeh wong sing tau mangan nang kono, berarti wis melu ngrasake. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Iya nak, iki perjanjian jahat singga aiso ditolak nenek wis mlebu. Darto saiki dudu sekedar pedagang, nanging wis dadi budak pesugihan. Setiap wulan kudu ana nyawa sing disetor. Yen ora gantine bakal awake dius sing dijupuk. Makane awake dewe kudu ngati-hati oho semborongen. Kata-kata itu menancap di dada Andi. Ia sadar bahaya yang ada jauh lebih besar daripada sekadar kolam hitam atau makhluk gaib. Bahaya itu nyata. Orang-orang di sekitarnya bisa jadi korban kapan saja. Malam berikutnya, Andi kembali tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk mengintai sekali lagi. Ada dorongan dalam dirinya yang tidak bisa ditahan, semacam rasa penasaran bercampur, keinginan untuk membuktikan bahwa semua ini bukan mimpi. Jam sudah menunjukkan pukul 1 lewat. Ia menyelinap pelan menuju warung Pak Darto. Dari jauh, ia melihat warung itu sudah tutup. Namun lampu belakang masih menyala, redup kekuningan. Ia mendekat, jantungnya berdegup kencang. Dari balik semak, ia mengintip. Dan benar saja, Pak Darto keluar membawa sesuatu yang berbeda kali ini. Bukan hanya baskom biru, tapi juga seikat kain putih yang menutupi sesuatu. Gerakannya hati-hati, seakan sedang membawa sesuatu yang berharga. Andi menahan napas ketika kain putih itu bergerak. Ia sadar, di dalamnya ada seseorang, entah masih hidup atau sudah mati. Ia tidak tahu, tapi kain itu jelas menendang pelan. Ada suara lirih yang hampir tak terdengar. Tolong. Pak Darto menurunkan bungkusan itu di dekat kolom. Ia membuka kainnya sedikit, memperlihatkan wajah seorang lelaki muda, mungkin perantau yang baru saja datang ke kampung. Lelaki itu masih hidup, matanya melotot penuh ketakutan, mulutnya dibekap kain, tangannya diikat. Ia hanya bisa mengeluarkan suara tercekik. Andi hampir meloncat dari tempatnya, tapi ia tahu itu bunuh diri. Ia hanya bisa menggenggam tanah erat-erat. Tubuhnya bergetar menyaksikan apa yang terjadi. Pak Darto berdiri tegak di depan kolam, lalu mulai melafalkan mantra dengan suara lirih namun jelas. Aku wis nyawisna tumbal iki, nyawane kanggo daganganku, kanggo penguripan anak bojo. Gusti lele, Gusti jagat peteng tulung paringana, aku rejeki tanpa kendat. Air kolam bergejolak, suara gemuruh muncul lagi, disertai bau busuk yang menusuk. Dari dasar kolam, makhluk hitam itu perlahan muncul, matanya merah menyala, giginya berderet tajam. Wajah-wajah mayat di dalam air ikut bergerak, seakan menyambut datangnya korban baru. Pak Darto lalu mendorong tubuh lelaki malang itu ke arah kolam. Lelaki itu meronta, matanya memohon, tubuhnya bergoyang, tapi ikatan terlalu kuat. Pak, tulung Pak, ojo Pak, teriaknya setengah mati. Namun tanpa belas kasihan, Pak Darto mendorongnya masuk ke dalam air hitam itu. Suara cipratan keras, cedeng, lelaki itu tenggelam,
tubuhnya langsung disambut oleh tenggen-tenggen hitam berlendir dari dasar. Teriakannya terdengar beberapa detik sebelum akhirnya menghilang di telan kolam. Air berputar kencang, lalu kembali tenang, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Andi menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Ia ingin menolong, tapi ia tahu dirinya tak berdaya. Malam itu ia melihat langsung, dengan mata kepala sendiri, ritual tumbal yang selama ini hanya ia dengar dari bisikan orang kampung. Pak Darto menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Ia menunduk hormat ke arah kolam, lalu melangkah masuk ke dalam warung, seolah semua itu hanyalah rutinitas biasa. Andi terdiam lama, tubuhnya membeku. Dalam hati ia berdoa lirih, "Ya Allah, paringi aku kekuatan. Iki pancen ngegirisi tenan." Sejak malam itu, Andi benar-benar yakin, setiap kali ada orang hilang, itulah tumbal yang diberikan Pak Darto. Setiap kali warung itu ramai, itulah balasan dari pesugihan, dan setiap orang yang makan di sana tanpa sadar ikut menjadi bagian dari perjanjian jahat itu. Warga kampung makin lama makin banyak yang menjauh. Mereka sudah tahu, tapi tidak berani menegur. Mereka takut jadi korban berikutnya. Tapi warung itu tidak pernah sepi. Orang luar kota terus berdatangan. Seakan ada yang membisikkan di telinga mereka untuk mampir. Bahkan ada sopir truk dari jauh yang mengaku setiap kali lewat jalan itu, ia seperti digiring untuk belok ke warung. Pak Darto kayak ono sing narik. "Mas, awalnya aku ora niat mampir, tapi kok rasane kudu sampean ngerti tuh. Wong nenek dipeksa karo gaib, jo ora iso nolak." Katanya suatu kali pada seorang warga, Andi semakin takut. Ia sadar, pesugihan itu bukan hanya tentang tumbal. Ada kekuatan besar yang mengatur semua, mengendalikan orang untuk datang, untuk makan, untuk ikut menjadi bagian dari siklus jahat yang tidak pernah berhenti. Malam demi malam, ritual itu terus berulang, dan setiap kali ada tumbal baru, warung itu semakin ramai, semakin makmur. Sementara di balik itu, kolam hitam di belakang warung semakin penuh dengan wajah-wajah yang tak pernah bisa beristirahat dengan tenang. Malam itu suasana kampung begitu berbeda. Hawa dingin menusuk lebih cepat dari biasanya. Seakan ada sesuatu yang akan terjadi. Dari Kayohan, suara motor patroli terdengar mendekat. Beberapa mobil polisi berhenti tepat di depan warung pecel lele. Pak Darto, lampu sorot dinyalakan, menerangi setiap sudut bangunan sederhana itu. Warga yang penasaran mulai mengintip dari balik jendela rumah. Sebagian berani berkumpul agak jauh untuk menyaksikan penggerebekan itu. Sudah lama desis-desis tentang warung ini beredar, dan akhirnya ada yang memberanikan diri melapor. Polisi yang datang pun jumlahnya tidak sedikit, seakan mereka tahu kasus ini bukan hal yang bisa dianggap sepele. Beberapa petugas terlihat gugup, keringat bercucuran meski malam begitu dingin. Ada pula yang meneguk air ludah, menatap warung itu dengan wajah ragu. "Yo wis, ayo cepet, ojo kelamaan neng kene," kata salah satu polisi dengan nada setengah memaksa. Mereka lalu masuk ke dalam warung. Anehnya, pintu kayu yang biasanya terkunci rapat sudah terbuka sedikit, bergoyang pelan terkena angin malam. Begitu didorong, suara derit panjang terdengar, menambah suasana mencekam. Di dalam warung, tidak ada siapa-siapa. Meja-meja plastik masih berantakan dengan bekas piring kotor, sambal yang setengah kering, sisa nasi yang tercecer di lantai. Seakan warung itu baru saja digunakan. Pembeli baru saja pulang, tapi semuanya ditinggalkan terburu-buru. Polisi menyisir setiap sudut. "Kosong, Pak," lapor salah satu anggota. Namun yang paling mengejutkan adalah bagian belakang warung. Mereka menemukan sebuah kolam besar, tapi bukan lagi kolam hitam yang penuh air bergejolak seperti cerita Andi. Kolam itu kini mengering. Hanya tersisa lumpur lengket dan bau busuk yang menusuk hidung. Bau itu begitu pekat sampai membuat beberapa polisi muntah di tempat. Ada bekas bercak merah di dinding kolam, seakan pernah ada sesuatu yang dipaksa masuk ke dalamnya. Di dasar lumpur terlihat seperti potongan tulang yang tidak utuh, bercampur dengan sisik lele yang membusuk. Salah satu polisi mengangkat tulang itu dengan tongkat. Wajahnya pucat. "Pak, iki tulang manungsa, Pak," katanya lirih, bercampur ngeri. Malam itu juga, polisi memutuskan menutup warung tersebut. Garis kuning dipasang, warga dilarang mendekat. Mereka mencari keberadaan Pak Darto,
Tapi pria itu lenyap begitu saja. Tidak ada jejak, tidak ada tenda pelarian. Rumahnya di kampung pun sudah kosong. Orang-orang hanya menemukan kasur tua, lemari kayu yang terbuka, dan abu hitam di lantai yang masih hangat. Seakan ada sesuatu yang baru saja dibakar habis-habisan. Sejak malam itu, nama Pak Darto hilang dari peredaran. Tidak pernah ada yang menemukan jasadnya, tidak juga kabar keberadaannya. Bagi sebagian orang, itu mungkin akhir cerita. Tapi ternyata, justru disitulah awal dari kisah yang lebih mengerikan. Beberapa bulan setelah penggerebekan, cerita-cerita aneh mulai muncul. Sopir truk yang melintas malam hari bersumpah pernah melihat warung pecel lele itu masih ada, berdiri di pinggir jalan. Padahal mereka tahu warung itu sudah lama dibongkar dan area tersebut kosong. Anehnya, dari kejauhan mereka bisa melihat lampu warung menyala terang, asap penggorengan mengepul, dan bau harum sambal menyebar sampai ke jalan raya. Beberapa bahkan mengaku melihat antrean panjang pembeli. Mobil-mobil berhenti, orang-orang duduk di kursi plastik, tertawa, menikmati pecel lele yang katanya rasanya luar biasa enak. Tapi ketika mereka berani mendekat, warung itu lenyap begitu saja, berganti menjadi tanah lapang yang gelap dan penuh rumput liar. Cerita itu makin lama, makin sering terdengar. Tidak hanya sopir truk, tapi juga pengendara motor, bahkan pejalan kaki yang kebetulan lewat tengah malam. Mereka semua mengaku hal yang sama. Ada warung pecel lele misterius yang muncul tiba-tiba, seolah menantang siapa saja untuk mampir. Andi sendiri menjadi salah satu saksi paling berat. Suatu malam, ia bermimpi kembali berada di dekat kolam itu. Dalam mimpinya, ia melihat wajah-wajah yang dulu pernah menghantuinya, kini semakin jelas, semakin dekat. Mereka memanggil namanya, Andi. Melu aku, melu aku. Suara itu lirih, tapi menyayat hati. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang. Sejak saat itu, Andi tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia melewati bekas lokasi warang, ia bisa mencium samar bau sambal. Padahal tanah itu sudah rata dengan tanah biasa. Pernah sekali, ia nekat berhenti. Ia menatap kosong ke arah lapangan itu. Dan untuk sesaat, hanya sesaat, ia benar-benar melihat warung itu berdiri lagi. Lampu bohlam kuning menggantung, meja plastik tersusun, dan suara penggorengan menyala. Tapi, tidak ada manusia. Yang duduk di kursi hanyalah bayangan hitam, tubuh tanpa wajah. Hanya mengunyah terus-menerus dalam diam. Andi lari terberit-berit malam itu. Tidak berani menoleh ke belakang. Yang lebih menyeramkan, mulai ada orang-orang yang hilang setelah mengaku mampir ke warung tersebut. Seorang sopir truk dari luar kota terakhir kali menelepon istrinya, mengatakan ia sedang makan pecel lele di warung yang ramai banget, walau tengah malam. Setelah itu, ia tidak pernah pulang. Truknya ditemukan kosong di tepi jalan, mesinnya masih menyala, tapi sopirnya hilang entah kemana. Ada pula sepasang muda-mudi yang pulang dari perjalanan malam. Mereka bercerita kepada teman bahwa mereka sempat makan di warung pecel lele yang murah tapi enak banget. Keesokan harinya, kabar duka menyebar. Keduanya ditemukan tewas di dalam mobil, terparkir di area sepi, dengan wajah membiru dan mulut penuh lumpur hitam. Cerita-cerita itu membuat nama warung Pak Darto semakin melegenda. Orang-orang kampung tidak berani lagi menyebutnya secara langsung. Mereka hanya menyebut dengan istilah warung sing ora tau sepi. Bahkan, ada mitos baru yang berkembang. Jika seseorang bermimpi makan di warung itu, dalam 7 hari, ia akan mendapat musibah besar. Ada yang jatuh sakit, ada yang kehilangan pekerjaan, ada pula yang tiba-tiba meninggal mendadak tanpa sebab jelas. Andi menjadi orang yang paling dihantui mimpi itu. Hampir setiap malam, ia melihat dirinya duduk di kursi plastik, sambal di depannya, nasi panas mengepul, dan di seberangnya ada Pak Darto yang tersenyum ramah seperti dulu. Mangan wai leo ho wadi, iki rezekimu. Begitu ucapnya dalam bahasa Jawa. Tapi setiap kali Andi hendak menyentuh makanan itu, ia terbangun dengan teriakan keras. Tubuhnya gemetar. Warga kampung akhirnya sepakat menutup mulut. Mereka tidak mau lagi ikut campur, tidak mau main kari-kari kebenaran. Sing penting, awake, diu slamet, wis, cukup. Begitu kata Mbah Wiryo suatu malam ketika Andi mencoba membicarakan hal itu lagi. Namun, cerita itu terus hidup dari mulut ke mulut, dari sopir ke sopir,
dari pendatang ke pendatang, dan semakin banyak yang membicarakannya. Semakin sering warung itu muncul di pinggir jalan, seolah-olah warung itu butuh cerita untuk tetap eksis, untuk terus mencari korban baru. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu kemana perginya Pak Darto. Ada yang percaya ia sudah ditelan makhluk gaibnya sendiri karena melanggar perjanjian. Ada pula yang percaya ia masih ada, tapi sudah bukan manusia lagi. Ia menjadi bagian dari warung itu, menjadi penjaga abadi yang menyamar sebagai pedagang ramah. Yang jelas, ada satu hal yang disepakati oleh banyak orang. Siapapun yang pernah makan di warung itu, meski hanya sekali, akan selalu merasa ada yang mengikuti mereka. Dalam mimpi, dalam perjalanan, bahkan dalam kesunyian malam. Seolah mereka sudah menjadi bagian dari perjanjian. Suka atau tidak suka, dan sampai hari ini, sopir-sopir truk masih suka bersumpah. Ketika mereka melintas di jalur sepi tengah malam, ada aroma sambal pedas yang menyelinap ke hidung, membuat perut mereka lapar tak tertahankan. Jika mereka menuruti lapar itu, seringkali mereka tidak pernah pulang lagi. Warung pecel lele yang tak pernah sepi itu mungkin sudah lenyap dari dunia nyata, tapi bayangannya masih terus menghantui. Ia tidak benar-benar hilang. Ia hanya menunggu siapa saja yang cukup penasaran untuk berhenti. Menunggu korban baru untuk duduk di kursi plastik, memegang piring nasi, dan mengunyah perlahan tanpa tahu bahwa setiap suapan adalah bagian dari tumbal pesugihan yang tak pernah usai. Dan begitulah Winggetters. Kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.